Para penentang perang Israel yang brutal di jalur Gaza telah mengajukan seruan boikot terhadap perusahaan yang mereka klaim mendukung kebijakan Israel dan telah menarik jutaan tampilan di media sosial. Pelanggan, khususnya di Timur Tengah, telah enggan menjadi pelanggan perusahaan seperti Starbucks dan McDonald's. Raksasa kopi tersebut menyatakan sebagai respons terhadap kritik bahwa mereka menentang segala bentuk kekerasan, sementara rantai makanan cepat tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik tersebut. Seruan tersebut bersinggungan dengan gerakan hampir 2 dekade yang lalu, disebut BDS untuk boikot, deinvestasi, sanksi, yang memprotes tindakan Israel di wilayah Palestina dengan menargetkan bisnis dan lembaga yang dituduh membantu pelanggaran hak-hak Palestina. Selama lebih dari 18 tahun, BDS telah memberikan tekanan kepada beberapa perusahaan untuk mengakhiri investasi di Israel dan yang lainnya untuk menarik operasional mereka dari tepi barat yang diduduki. Tetapi dampak keseluruhan gerakan BDS terhadap ekonomi Israel sulit diukur secara konklusif dan mungkin minimal, kata para analis. Dalam beberapa waktu terakhir, McDonald's menghadapi tantangan luar biasa saat berjuang melawan boikot massal yang memengaruhi operasinya secara global. CEO Chris Kinski baru-baru ini menyampaikan kerugian finansial yang signifikan yang dialami oleh perusahaan, berasal dari boikot yang dipicu sebagai respons terhadap tindakan kontroversial oleh McDonald's Israel. Kinski membawa perhatian pada kerugian finansial yang mencolok yang dialami oleh McDonald's. Kerugian ini merupakan konsekuensi langsung dari boikot yang muncul sebagai tanggapan terhadap tindakan kontroversial oleh McDonald's Israel. Kontroversi ini muncul ketika terungkap bahwa McDonald's Israel memberikan makanan kepada pasukan pertahanan Israel dan memberikan diskon 50% kepada tentara IDF. Pemberitahuan ini memicu kecaman luas dan panggilan untuk melakukan boikot, terutama di kalangan komunitas Muslim, yang mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan. Pengakuan Chris Kinski menyoroti seriusnya dampak ekonomi yang dihadapi McDonald's akibat kontroversi seputar operasionalnya di Israel. Dampak dari boikot ini tidak terbatas pada wilayah atau komunitas tertentu. Sebaliknya, dampaknya terasa di berbagai pasar di mana McDonald's beroperasi. Pelanggan, baik di dalam maupun di luar wilayah mayoritas Muslim, mulai menjauhi McDonald's, menyebabkan penurunan yang terlihat dalam popularitas perusahaan. Boikot ini bersesuaian dengan beragam konsumen yang memiliki kekhawatiran terkait keterlibatan korporat dalam isu geopolitik kontroversial melampaui batas geografis dan budaya. Penurunan popularitas tidak hanya tercermin dalam penurunan jumlah pelanggan yang datang ke outlet McDonald's, tetapi juga dalam pergeseran sentimen konsumen secara lebih luas. Platform media sosial menjadi tempat ekspresi ketidaksetujuan dengan pengguna membagikan keputusan mereka untuk melakukan boikot terhadap McDonald's dan mendorong orang lain untuk ikut serta. Gambar dan video beredar secara online menunjukkan outlet McDonald's yang kosong atau individu yang membuang produk McDonald's sebagai bentuk protes. Dampak finansial sangat besar dengan laporan yang menunjukkan kerugian dalam jumlah jutaan dolar dalam 4 bulan. Saham perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Oktober dan Desember, menegaskan dampak nyata dari boikot terhadap posisi ekonomi McDonald's. Di luar tingkat korporat, boikot ini memiliki dampak mendalam pada pemilik dan pekerja lokal di setiap negara. Penutupan outlet McDonald's dan pemotongan pekerjaan menggarisbawahi konsekuensi ekonomi lebih luas dari boikot ini, mempengaruhi operasional sehari-hari dari raksasa makanan cepat saji ini. Respon McDonald's terhadap boikot ini patut dicatat dengan perusahaan tetap melanjutkan operasinya di daerah yang terkena konflik, seperti Israel. Pembukaan 5 cabang khusus untuk bantuan, menyediakan 4.000 makanan setiap hari selama konflik, mencerminkan upaya McDonald's untuk menavigasi situasi yang sulit. Namun, gambar tentara dan kendaraan yang diisi dengan makanan McDonald's telah meningkatkan sorotan publik. Dampak boikot meluas di luar Israel, memengaruhi McDonald's di Prancis, di mana cabang Prancis berusaha untuk mengklarifikasi posisinya dalam konflik tersebut. Dengan menekankan bahwa franchise Israel bertindak secara independen tanpa persetujuan McDonald's, outlet-outlet Prancis juga mengalami penurunan penjualan. Di wilayah seperti Mesir dan Turki, outlet McDonald's mengalami penurunan penjualan yang signifikan, mencapai 70%.
Video media sosial yang menunjukkan outlet McDonald's yang kosong mendorong langkah untuk berpisah dari franchise Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina. Pada bulan Desember, McDonald's di negara-negara ini berjanji untuk memberikan dukungan lebih dari 3 juta dolar. Pertempuran hukum muncul sebagai konsekuensi dari boikot, dengan McDonald's Malaysia menggugat gerakan boikot sebesar 1,31 juta dolar. Tuduhan manipulasi opini publik yang menyebabkan kerugian keuntungan dan pemotongan pekerjaan menunjukkan dampak ekonomi yang serius. Di Pakistan, McDonald's sementara waktu menutup semua outlet, kemudian menerapkan pengurangan harga sebesar 60% untuk pulih dari dampak finansial. Ekonomis Jerry Davis menyarankan bahwa franchise McDonald's mungkin merasakan dampak finansial yang lebih besar karena ketergantungan mereka pada dukungan pelanggan lokal. Keprihatinan lebih luas bagi McDonald's tidak hanya terletak pada kerugian finansial segera, tetapi juga pada pergeseran potensial dalam preferensi dan pilihan konsumen jangka panjang. Sementara McDonald's menavigasi periode sulit ini, boikot yang berlanjut menjadi pengingat yang jelas tentang kompleksitas yang dihadapi perusahaan global di dunia yang terhubung secara intensif. Kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang ditimbulkan menunjukkan pentingnya tindakan korporat dalam membentuk persepsi publik. Apakah McDonald's dapat melewati badai ini dan mendapatkan kembali kepercayaan dari basis pelanggan globalnya masih belum pasti, menjadikannya sebagai studi kasus kritis dalam evolusi lanskap tanggung jawab korporat dan aktivisme konsumen.